Pemerintah menggelar Indonesia Economic Outlook 2026 setelah lembaga pemeringkat Moody's menurunkan outlook kredit Indonesia dan menyoroti sejumlah aspek termasuk diantaranya penerimaan negara dan juga rencana Danantara ke depan. Dan di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang tahun 2025, ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan juga kinerja ekspor. Lalu bagaimana kita harus membaca arah ekonomi Indonesia ke depan, khususnya di tahun 2026? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden M. Putra Hutama dan juga Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Mas Tama, Mbak Esther, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Baik, saya ke Mbak Esther terlebih dahulu. Kita menyaksikan bersama-sama tadi poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto cukup optimistis begitu ya untuk ke depan ekonomi Indonesia. Tapi Anda sendiri meng-highlight apa yang kemudian menarik yang disampaikan oleh Presiden? Jadi yang saya amati dari pidato Pak Presiden Prabowo adalah memang Indonesia ini seperti raksasa yang tertidur gitu ya saat ini. Nah, kedepannya itu Presiden berharap bahwa raksasa yang tertidur ini bangkit kembali. Nah, oleh karena itu program-program prioritas dari Presiden Prabowo itu seperti MBG ya, Danantara, kemudian Koperasi Merah Putih itu akan menjadi program-program unggulan untuk bisa mendongkrak ekonomi di Indonesia gitu Mbak. Yang tadi saya cermati seperti itu. Oke, raksasa yang tertidur dan ada program-program yang sebenarnya ini menjadi potensi untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Mas Tama, dari pemerintah begitu. Tadi fakta-fakta yang disampaikan oleh Presiden, kita tahu ada beberapa program prioritas yang juga disampaikan. Tapi menarik yang saya highlight sedikit mengenai efisiensi. Tadi Presiden menyebut setidaknya 308 triliun gitu ya, yang kemudian berhasil dihemat dan uangnya digunakan untuk program prioritas MBG dan yang lainnya. Artinya apakah ini kemudian akan terus menjadi skema yang dijalankan pemerintah ke depan? Ya, baik, terima kasih banyak Mbak. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden ya, baik di pagi hari saat peresmian SPPG, lalu dilanjutkan juga acara Indonesian Economic Outlook pada siang menjelang sore hari ini, itu sudah sangat clear sekali arah yang akan kita tuju, Mbak. Termasuk juga beberapa program-program unggulan tadi yang sudah disampaikan ya, makan bergizi gratis, ada Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tujuannya adalah untuk menciptakan multiplier ya, menciptakan lapangan kerja, juga meningkatkan output yang ujung-ujungnya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang inklusif. Nah, ini sebenarnya kalau tadi disampaikan ya, apakah akan seperti ini lagi bentuk efisiensinya? Ini justru kalau dilihat di sini kan terkadang yang dikhawatirkan adalah program baru biasanya uangnya dapatnya dari pembiayaan lainnya gitu ya, bukan dari melakukan penghematan. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu melakukan realokasi. Realokasi yang tadi disebutkan itu sangat betul sekali Mbak. Ada sekitar 308 triliun yang biasanya sebelum-sebelumnya itu digunakan untuk acara-acara seremonial, yang sebelumnya digunakan untuk acara-acara perjadian ke luar negeri, yang digunakan untuk rapat-rapat yang berkali-kali tiada akhir gitu ya kadang-kadang, dan yang tidak efisien gitu ya, itu dihemat dan digunakanlah untuk program-program yang lebih menyasar ke masyarakat gitu ya, yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, yang untuk bisa menuruni beban pengeluaran masyarakat, yaitu adalah tadi program makan bergizi gratis yang saat ini sudah hampir yang seperti yang Bapak Presiden sampaikan ya, sudah hampir menyentuh angka 60 juta penerima, lalu juga ada cek kesehatan gratis, ada beberapa program lainnya yang itu tujuannya adalah untuk langsung berdampak ke masyarakat. Dan makan bergizi gratis pun itu bukan hanya program untuk SDM saja gitu ya, untuk peningkatan sumber daya manusia saja, yang masyarakat anak-anak yang sekolah dibantu gizinya, terus juga dibantu makanannya dan lain-lain. Tapi juga ini adalah program yang sifatnya ekonomi juga, karena ada supplier di situ, ada penciptaan lapangan kerja. Nah, ini arah yang akan terus dilakukan gitu ya, termasuk
program-program hilirisasi, kalau tadi mungkin kita bisa menyimak juga ya apa yang disampaikan di acara hari ini di Indonesian Economic Outlook, termasuk juga Danantara juga sedang melakukan beberapa groundbreaking, perencanaan proyek-proyek yang nantinya untuk menciptakan lapangan kerja juga. Mungkin itu dulu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mbak Esther. Kita berbicara sekarang mengenai pertumbuhan gitu ya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11%, tapi di tahun 2025 dan masih ditopang oleh konsumsi. Apa yang bisa kita lihat dari hal ini, Mbak Esther, karena target selanjutnya itu 5,4%? Ya, terima kasih Mbak Elvira. Pertanyaan yang sangat menarik. Bahwa memang kalau kita lihat ya konsumsi rumah tangga ini masih menjadi dominan ya, mesin yang dominan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, harapannya kalau menurut saya ke depan gitu, ini tidak hanya konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi ya, apalagi lewat MBG gitu ya. Nah, kalau kami dari Indef ya, program MBG ini, makan bergizi gratis ini memang memberikan dampak makroekonomi yang positif, namun capaiannya relatif kecil gitu dan bersifat transisional. Nah, dan MBG ini memang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun sekali lagi tenaga kerja yang seperti apa dengan kualitas yang seperti apa. Nah, ke depan pengennya ya kita itu tidak hanya konsumsi rumah tangga yang didorong, tetapi juga investasi dan ekspor. Nah, tadi saya mendengar dari Presiden Prabowo bahwa di desa-desa nanti kita dorong juga produk-produk dari desa-desa untuk bisa melakukan ekspor. Nah, tentunya ini harus ada teknokrasi gitu ya. Bagaimana masyarakat desa yang notabene secara digital literasi saja kurang gitu ya, apalagi bisa melakukan ekspor. Nah, ini kan butuh bimbingan teknis. Oke, Mas Tama kemudian bisa menjawab itu. Tadi dari catatan Mbak Esther, Mas Tama, kita sebaiknya tidak hanya bergantung terhadap konsumsi rumah tangga saja, tapi bagaimana kemudian peningkatan ekspor seperti tadi yang sempat disampaikan juga oleh Presiden. Ya baik, itu tentu tuh sangat baik sekali apa yang disampaikan Mbak Esther ya. Dan saya pun setuju, dan itu pun juga yang dilakukan sama pemerintah ya. Tadi tentunya tidak hanya program makan bergizi gratis, juga ada beberapa program Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih ini simpelnya adalah melakukan modernisasi nelayan kita gitu ya. Yang tadinya nelayan kita ini di KSP sempat melakukan assessment tim di KSP itu salah satu juga dengan dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan itu yang tadinya satu desa itu sekitar kurang lebih hanya bisa menangkap sekitar 1 ton gitu ya, 1 ton atau 10 ton, itu harapannya bisa bahkan sampai 4 kali 5 kali lipat menangkap ikannya. Artinya produktivitas dalam menangkap ikan lebih naik. Terus kalau tadi yang dikhawatirkan adalah takutnya kita juga paham di desa mungkin literasinya masih sangat rendah gitu ya, terus juga termasuk kemampuan untuk melakukan bisnis masih rendah. Namun melalui program-program tadi KDMP dan KNNP sebenarnya pemerintah juga menyiapkan yang namanya bisnis analisnya. Termasuk kayak misalkan contoh di SPPG pun pemerintah menyiapkan akuntannya. Dibayar melalui skema P3K dan lain-lain ya. Itu juga sebenarnya menjawab seperti tantangan-tantangan ke depan. Kan pasti program satu hal, tapi kan yang menjalankan programnya artinya SDM-nya juga harus disiapkan. Nah, itu sebenarnya juga sudah dipikirkan seperti itu. Termasuk tadi saya setuju banget kita jangan hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dan itulah yang akhirnya selalu dilakukan, makanya investasi yang dilakukan baik Danantara maupun swasta juga terus digalakan, termasuk sekarang Mbak Esther, kita juga sekarang kita tahu ya ada produk baru revisi dari PP 5 2021 yaitu PP 28 2025. Untuk tujuannya adalah untuk mempermudah proses perizinan, ada kepastian waktu dalam penerbitan izin gitu ya, ada skema fiktif positif dalam melakukan permohonan izin. Ini harapannya adalah tadi semakin cepat memproses adanya kepastian berusaha,
semakin banyak, semakin iklim investasi semakin mudah, semakin banyak lapangan kerja tercipta. Nah itu yang kita lakukan bersama ya. Kita juga memahami saat ini pekerja informal kita belum menyentuh ataupun belum turun seperti waktu sebelum COVID gitu ya. Itu pun kami sadari juga dan kami meyakini dengan program-program pemerintah saat ini utamanya ya hilirisasi, groundbreaking yang dilakukan sama Danantara termasuk juga tidak menggunakan dana dari Danantara maupun swasta, investasi dari luar itu harapannya akan juga menciptakan lapangan kerja dan menciptakan multiplier effect. Oke, Mungkin baik. seperti itu. Baik, berbicara mengenai iklim investasi, Mas Tama, kita tahu kondisi pasar keuangan Indonesia belakangan ini mendapat perhatian ekstra dari beberapa lembaga asing dan lembaga pemeringkat ataupun rating agency Moody's menurunkan outlook pasar utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Nah, lalu Mas Tama, bagaimana pemerintah meyakinkan investor bahwa kondisi fiskal perekonomian kita tetap aman? Ya, jadi makasih Mbak. Ini kan sebenarnya salah satu yang dilakukan juga melalui forum Indonesian Economic Outlook itu juga salah satu untuk meyakinkan ya investor luar baik itu portofolio investor maupun yang foreign direct investment ya, yang investasi ke sektor real. Itu cara meyakinkannya adalah ya pemerintah tetap teguh dalam menjaga defisit APBN itu tetap 3% dari PDB gitu ya. Tahun 2005 di angka 2,92, tahun 2026 itu ditargetkan sekitar 2,6 sekian persen. Mohon dikoreksi datanya jika salah. Itu sekitar 2,6%. Itu defisit per PDB ya, defisit yang ditargetkan. Sehingga apa? Sehingga kita dalam mengelola fiskal kita itu juga tetap sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar-standar internasional dan juga ini tetap tentunya ya prudent gitu ya dalam mengelola utang kita. Dan pun tadi saya juga sampaikan dalam kita melakukan program-program yang dilaksanakan, oleh Bapak Presiden, program-program prioritas itu makan bergizi gratis bukan kita menambah utang atau menambah pembiayaan baru gitu kan. Maksudnya bukan kita udah ada anggarannya terus kita tambah lagi ada anggaran baru, bukan, tapi kita merealokasikan dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden sangat clear sekali 308 triliun itu yang dilakukan realokasi dan diberikan kepada program makan bergizi gratis dan lain-lain seperti itu. Nah itu harapannya juga bisa membuat keyakinan para investor itu meningkat, terutama ya tadi kita pemerintah Indonesia mampu mengatur ataupun menghandle fiskal kita, kebijakan fiskal kita, dan kita juga tetap prinsip prudent tadi ya dalam mengelola utang kita. Lebih dari itu, termasuk program-program yang lain, hilirisasi itu nggak APBN gitu ya, uangnya nggak dari APBN tapi dari investasi yang dilakukan oleh Danantara, investasi dari swasta, baik itu domestik maupun dari luar negeri. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan ya. Oke, Mbak Esther, apakah tadi yang disampaikan Mas Tama itu cukup atau mungkin ada masukan lain dari Mbak Esther yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat? Ya, saya sepakat dengan investasi itu tadi dipermudah dan seterusnya. Namun kalau boleh rekomendasi kebijakan untuk pemerintah yaitu kemudahan perizinan ya ketika how to get started business itu harus difokuskan untuk diperbaiki dulu karena saya bertemu dengan beberapa investor dan mereka masih mengeluhkan ketika mengurus izin ya perizinan itu ketika mulai bisnis itu bahkan sampai 2 tahun dengan sekitar 64 macam izin. Jadi artinya sinkronisasi regulasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini harus ada gitu. Jadi jangan sampai pemerintah pusatnya itu pengen mempermudah, tetapi di sisi lain pemerintah daerah tidak atau sebaliknya seperti itu. Jadi persoalan perizinan ini tampaknya memang setiap tahun menjadi catatan begitu ya Mbak Esther ya. Karena ini kemudian meyakinkan investor untuk menambah modal investasi mereka di Indonesia. Mas Tama ingin berkomentar terkait hal ini karena sinkronisasi regulasi pusat dan daerah ini juga memang sering dikeluhkan. Ya,
Betul, Mbak Esther, makasih banyak nih atas masukannya ya. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa kita juga tadi ya memiliki yang namanya revisi PP 5, PP 28 2025 saat ini terkait dengan kemudahan perizinan berusaha. Yang sekarang ada fiktif positif, ada klausul fiktif positif, Mbak Esther. Jadi kita tahu lah sebelumnya kan ada service level agreement gitu ya. Kalau kita di KSP itu pernah dan berdiskusi juga dengan Den ya, ada salah satu tes salah satu contoh gitu ya dalam ada salah satu perusahaan yang melakukan proses perizinan, salah satunya industri sepatu gitu ya. Ternyata dia butuh waktu sekitar 3-4 tahun dalam mengurus perizinan, bahkan tuh izin dasar, perizinan persyaratan dasar itu. Dengan adanya PP 28 tadinya yang tadinya bisa 3-4 tahun itu dipersingkat jadi 1,2 tahun gitu ya. Yang tadi karena tadi kadang-kadang dokumen itu didiamkan saja, tidak diverifikasi, ataupun dokumen itu ternyata tidak dilakukan pengecekan, akhirnya lama. Itu yang akhirnya menyebabkan perizinan kita jadinya sangat lama. Ketika ada fiktif positif, itu jadinya yang tadinya lama dibiarkan begitu saja, itu akan ada hukuman ketika tidak dicek, tidak diverifikasi, itu akan terbit otomatis. Nah, ini harapannya itu akan terlaksana sesuai dengan harapan kita. Tentu betul ada tantangan di mana kita harus melakukan sinkronisasi ya, revisi dan penyusunan aturan-aturan turunan dari PP 28 2025 tersebut, termasuk juga menyesuaikan dengan aturan-aturan yang beririsan dengan aturan itu, sehingga apa yang kita harapkan itu dapat terimplementasi dengan baik. Saya juga memahami ya tadi ya, termasuk juga ada beberapa yang wewenang daerah. Tentunya ketika pusat dengan daerah berkoordinasi dengan sangat baik, harapannya proses perizinan pasti akan juga berjalan dengan baik. Tentu kita kawal bersama terkait dengan harapan tadi agar proses perizinan semakin cepat, semakin simple, dan ada kepastian dari sisi waktu. Mungkin itu ya. Oke, dan juga transparan begitu ya, karena kita tahu dalam soal perizinan ini biasanya ada begitu dugaan-dugaan korupsi, Mas Tama, kepengurusan perizinan dan bukan sesuatu hal yang baru. Tapi sebelum ke Mas Tama, saya ke Mbak Esther, karena tadi Presiden juga menyebutkan begitu ya, tidak boleh ada korupsi lagi, dan ini menjadi perhatian pemerintah, dan tadi menyebut the new Indonesia, jadi tidak boleh ada korupsi lagi di Indonesia. Bagaimana kemudian ini bisa menjadi sinyal yang baik bagi investor, ada keseriusan pemerintah untuk lebih transparan dalam hal ini? Iya, kalau menurut saya itu tinggal dibuktikan saja ya, ketika misalnya ketika mengurus perizinan itu lebih mudah, lebih transparan ya. Jadi tidak hanya dikeluarkan statement-statement, tetapi itu cukup diberikan bukti nyata. Karena investor ini juga cukup cerdik gitu, Mbak. Saya yakin mereka masih wait and see ya, karena melihat apakah ini kondisinya sama atau tidak. Kalau memang lebih mudah gitu, mereka akan pasti akan datang lebih cepat juga gitu. Nah, selain itu juga kalau kita lihat terkait dengan investasi, bahwa sebenarnya di Indonesia itu tidak hanya perizinan, tetapi juga misalnya tax insentif yang diberikan oleh pemerintah. Mereka sebagian besar investor itu kadang-kadang mengeluh gitu. Ini gimana cara mengklaimnya gitu ya, prosedurnya seperti apa, itu yang tidak well informed terhadap mereka gitu. Nah, ataupun mungkin ya paket insentif yang diberikan itu hanya general saja, padahal investor yang mau invest di Indonesia itu biasanya itu customize gitu, pengennya ini ya, kalau dengan paket ini saya mau invest. Nah, kalau selama ini yang saya lihat pemerintah baru memberikan paket insentif yang general seperti tax holiday ya, tax allowance dan seterusnya gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan insentif, tetapi juga infrastruktur juga sangat diperlukan gitu, Mbak. Oke, Mas Tama, apakah pemerintah akan bergerak ke arah sana, customize, jadi paket insentif tidak hanya general saja, secara umum saja, karena mungkin kebutuhannya berbeda-beda?
Ya, kalau terkait hal tersebut itu pasti kan selalu kebijakan dinamis ya, Mbak Esther. Termasuk juga tadi tentu pertimbangan-pertimbangan akan tadi ya satu hal perizinan berusaha, namun juga ada daya tarik ya untuk menarik investasi termasuk tadi ya mungkin adanya bisa jadi terkait dengan tax insentif, ada juga terkait dengan infrastruktur yang memadai dan lain-lain ya. Apalagi sekarang kita sudah tahu Mbak Esther ada sekitar 175, 176 kawasan industri dan yang masuk dalam PSN proyek strategis nasional ada 41 yang itu juga dalam proses pembangunan, proses konstruksi termasuk juga dalam proses untuk menarik investor. Nah, ini harapannya tadi kemudahan berusaha termasuk adanya infrastruktur yang sudah memadai di dalam satu kawasan, baik itu kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus yang saat ini memang didesain untuk menarik investor-investor luar negeri atau investor asing agar mereka mau berinvestasi. Ini harapannya adalah dapat attract para investor. Tentu tadi ya ada masukan-masukan agar investor mau masuk karena kita kan investasi ini investasi real itu kan saingannya kita bisa bilang ada Vietnam, Thailand, Vietnam juga sudah banyak kawasan industrinya dan lain. Nah, inilah yang kita usahakan agar kita bisa setidaknya bisa bersaing dengan negara tetangga kita untuk investasi. Tentunya kita berharap investasi kita ini di sektor industri tadi ya, kawasan industri tentunya bisa menjadi motor penggerak perekonomian dan juga mendorong industrialisasi kembali seperti itu. Oke, baik. Setidaknya optimisme pertumbuhan ekonomi ini harus kita jaga meskipun tadi ada beberapa catatan pekerjaan rumah yang masih harus dikejar pemerintah. Lagi-lagi kita perlu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal lebih di Indonesia. Mas Tama, Mbak Esther, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu.